Halo pemirsa, Sinpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berita terhangat selama satu pekan terakhir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi. Kaisang Pangarep resmi jadi kader PSI, arah politik PSI di Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terima kunjungan Kepala Kepolisian Palestina. Berikut berita pilihan selengkapnya. Usai bergabungnya Kaisang Pangarep menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia, membuat publik menduga hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo tidak harmonis menjelang kontestasi Pilpres 2024. Saya Kaisang, saya PSI. Kaisang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia setelah sebelumnya isu tersebut sempat menjadi perbincangan publik lantaran Kaisang berbeda partai dengan keluarganya. Bergabungnya Kaisang ke PSI menjadi sebuah pertanyaan publik. Apakah hal tersebut menjadi sinyal arah dukungan Jokowi terhadap capres tertentu di Pilpres 2024? Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia akhir-akhir ini tengah menjalin komunikasi yang sangat intens dengan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, dalam beberapa kontennya di YouTube juga memberikan sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto dengan mengenakan baju bergambar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas, apakah bergabungnya Kaisang ke PSI dapat dijadikan sinyal retaknya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan dan menguatkan isyarat Jokowi dalam mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2024? Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto tak mempermasalahkan keputusan politik putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya mengungkapkan ADART internal partai tidak ada kewajiban bagi anggota atau keluarga kader PDI Perjuangan harus masuk di satu partai yang sama. Direktur Eksekutif Politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut bergabungnya Kaisang Pangarep ke dalam Partai Persatuan Solidaritas Indonesia PSI dinilai karena ketidaknyamannya dengan sikap dari PDI Perjuangan. Agung mengatakan bergabungnya Kaisang pada PSI juga merupakan keputusan Jokowi yang mengizinkannya meskipun melanggar aturan ADART dari PDI Perjuangan, yakni yang mengharuskan satu keluarga kader untuk bergabung dan mendukung ke partai yang sama. Lebih lanjut, Agung menilai bahwa Kaisang juga dapat menjadi sinyal hubungan yang tidak baik antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Bergabungnya Kaisang ini menjadi paradoks menimbang Presiden Jokowi selalu menjadi cerita sukses atau success story dari seorang kader biasa menjadi presiden yang memang dibina oleh PDIP sejak dulu. Dengan bergabungnya Kaisang, ini menjadi anomali politik yang mengemuka bahwa ada sesuatu yang tidak beres secara politik, apakah soal komunikasi politik, soal-soal yang lain, karena harusnya ini tidak perlu terjadi dan mengemuka ke publik. Yang ketiga, dalam konteks internal, apa yang menjadi arahan Kaisang bergabung ke PSI menjelaskan bahwa hubungan Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dalam konteks terbatas Pilpres memang sedang tidak baik-baik saja atau berada dalam titik terendah, sehingga ke depan perlu komunikasi intensif dan setara sehingga arahan untuk menjadikan sikap politik ini menjadi sama. Sementara itu, di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah adanya kerenggangan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo usai putra bungsunya resmi bergabung pada Partai Solidaritas Indonesia. Hasto menyebut hubungan Megawati dan Jokowi akan tetap harmonis dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki emosional bonding yang sangat kuat. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding.
punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Kaisang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu lalu. Bergabungnya Kaisang ke PSI tersebut berbarengan dengan mencuatnya isu renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sebelumnya telah resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia. Bergabungnya Kaisang ke PSI lantas menuai beragam komentar. Bahkan ada pendapat yang menyebut bahwa keluarga kader PDI Perjuangan tidak boleh berbeda partai. Menanggapi hal itu, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan tidak ada dalam ADART PDI Perjuangan yang mewajibkan keluarga kader harus masuk ke partai yang sama. Ia lantas menjelaskan maksud dari keluarga inti tersebut. Menurutnya, jika anak dalam keluarga inti masih berada satu keluarga, maka harus berada dalam satu partai. Namun jika anak sudah dewasa dan pisah kartu keluarga, maka boleh memutuskan pilihan politiknya sendiri. Kalau Diko bertanya kayak begini, Diko kebijakan politiknya ditanyakan kepada Pak Sekjen. Tetapi dalam subjektif saya, setiap orang itu punya subjektifnya masing-masing. Kan gitu? Nah, kenapa kita masih harus berkomentar? Hah? Kan masing-masing. Kau sudah dewasa masing-masing. Kenapa kau pilih itu sebagai pacarmu, suamimu, calon suamimu? Masing-masing. Kenapa kau memilih fakultas hukum bukan fakultas teknik? Masing-masing. Di ART Parpol sendiri kan harus mewajibkan satu keluarga inti itu dalam satu partai itu. Siapa yang mewajibkan? Kau baca di ART-nya, gue lihat. Mana gue bacanya? Itu para pengamat politik. Mana itu di ART-nya, kau baca dulu. Ada persoalan internal kita kan, internal partai masing-masing toh. Nah itu ada apa enggak gitu loh. Jangan asumsi. Kira-kira jangan dong. Ya. Yang namanya keluarga inti itu kalau kamu udah gede bukan keluarga inti. Bangun keluarga inti, dia apa keluarga inti? Suami, istri dan anak. Kan gitu. Tapi kalau udah gede kan anaknya udah punya keluarga sendiri. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Anda kembali bersama kami, pengamat politik Agung Baskoro menilai bergabungnya Kaisang menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik jelang Pilpres 2024. Menurutnya keputusan Kaisang tersebut dapat diartikan oleh publik bahwa terjadi keretakan dalam hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Putra bungsu Presiden Jokowi resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu lalu. Perbedaan partai antara Jokowi dengan anaknya ini disinyalir menjadi sebuah isyarat retaknya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Dirinya berpendapat gabungnya Kaisang ke PSI tidak bisa dijauhkan dengan dinamika politik yang terjadi jelang Pilpres 2024. Pasca Kaisang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pertama, suka atau tidak, bergabungnya Kaisang tak bisa dipisahkan dari dinamika politik elektoral jelang Pilpres 2024, di mana berkelindan di sana kaitannya dengan Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan PDIP Perjuangan. Sehingga ketika Kaisang bergabung ke PSI, maka ada partai baru yang terlibat dalam relasi tersebut. Dan tidak bisa dibantah bahwa apa yang diambil sebagai langkah politik Kaisang ini berbeda ekstrim dengan arahan politik yang selama ini dijalani oleh ayahnya, kakak kandungnya, dan kakak iparnya dengan bergabung ke PDIP. Otomatis perbedaan sikap ini dibaca publik sebagai relasi yang kurang harmonis antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati terkait Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menggantikan Giring Ganesa atau Giring Niji
yang diangkat sebagai anggota Dewan Pembina PSI. Kaisang Pangarep resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, menggantikan Giring Ganesa yang diangkat menjadi anggota Dewan Pembina PSI. Kaisang yang baru beberapa hari menjadi kader PSI ini ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI yang baru dalam forum Kopdarnas Deklarasi Sikap Politik PSI pada Senin malam. Di bawah kepemimpinannya, Kaisang juga turut didampingi Raja Juli Antoni sebagai Sekjen PSI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Dalam pidato politik perdananya, Kaisang mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik lantaran terinspirasi Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya. Dirinya mengatakan ingin menjadi seperti Jokowi yang berpolitik untuk berbuat kebaikan. Selain itu, Kaisang menuturkan memilih Partai Solidaritas Indonesia dikarenakan PSI merupakan partai anak muda yang konsisten dan berintegritas. Kaisang optimis dapat membuat PSI berkembang lebih pesat. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra merespon terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman berharap Kaisang dapat menjadi sosok pemuda yang memperjuangkan hak orang banyak. Kaisang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menggantikan Giring Ganesa. Keputusan tersebut diumumkan setelah usai Kaisang bergabung menjadi kader PSI pada Sabtu lalu. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengucapkan selamat atas terpilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Lebih luas dirinya berharap di bawah kepemimpinan Kaisang, PSI dapat mendukung Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Partai Gerindra mengungkapkan terbuka bagi parpol lain dalam memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Meski demikian, Gerindra tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Partai Solidaritas Indonesia. Ya bagus ya, kami mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang telah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Bagi Pak Prabowo ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak, dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Walaupun belum resmi tapi sudah tondo-tondo ya. Semoga bagus. Saya nggak tahu ya, yang jelas kan Pak Prabowo dipastikan maju sebagai capres, karena itu sudah putusan Gerindra dan partai-partai politik pendukungnya Pak Prabowo. Mas Kaisang mendukung, misalnya di PSI kita berharap PSI mendukung Pak Prabowo. Lalu soal penentuan cawapresnya Pak Prabowo kan ditentukan Pak Prabowo dengan berkonsultasi, bermusyawarah dengan para ketua umum partai politik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pengamat politik Bawono Kumoro memastikan bergabungnya Kaisang ke PSI tentu saja atas restu ayahandanya yakni Presiden Joko Widodo. Menurutnya keputusan Kaisang untuk bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI tak terlepas dari pengaruh politik Jokowi dalam menentukan arah PSI di pemilihan Presiden 2024. Hal itu merespon dinobatkannya Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia di Kopdarnas PSI pada 25 September 2023. Bawono menilai keputusan Kaisang untuk bergabung dengan PSI merupakan salah satu cara Jokowi untuk menempatkan pengaruh politiknya kepada Kaisang dalam menentukan arah politik PSI di Pilpres 2024. Di samping itu, jika melihat kedekatan PSI belakangan ini dengan kubu Prabowo, maka menurutnya besar kemungkinan PSI ke depan akan memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto sebagai baca pres 2024. Bergabungnya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia tentu saja atas pengetahuan dan juga restu dari Joko Widodo sebagai orang tua beliau dan juga mentor politik beliau.
Oleh karena itu, keputusan Kaisang untuk bergabung dengan PSI bisa dilihat sebagai cara dari Presiden Joko Widodo untuk menempatkan pengaruh politik beliau melalui anak beliau dalam menentukan kemana arah PSI nanti dalam pemilihan presiden 2024. Apakah akan kembali mendukung Ganjar Pranowo atau kemudian mendukung Prabowo Subianto. Kalau kita lihat kedekatan PSI selama beberapa bulan ini dengan kubu Prabowo Subianto, sebagaimana tercermin dalam kehadiran sejumlah elit PSI dalam acara-acara partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, maka besar kemungkinan PSI ke depan akan memutuskan dukungan politik mereka kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Kalau demikian nanti akan terjadi, maka ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan kecenderungan arah politik Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024, di mana semakin condong kepada Prabowo Subianto. Karena PSI saat ini dipimpin oleh anak beliau, Kaisang Pangarep, sebagai Ketua Umum PSI yang baru saja didaulat kemarin. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Setelah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam forum Kopdarnas PSI, Kaisang Pangarep turut bicara terkait arah dukungan PSI terhadap Baca Pres 2024. Kaisang masih menggantungkan arah dukungan PSI untuk kontestasi Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Kaisang saat pertama kali menyampaikan pidato politiknya setelah dipilih secara resmi sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada Senin malam. Dirinya meminta kepada publik dan kader agar bersabar menunggu keputusan arah dukungan PSI dalam kontestasi Pilpres 2024. Dukungan Capres PSI untuk Pilpres 2024 akan diputuskan Kaisang setelah mendengarkan aspirasi dari akar rumput di daerah. Mana ini yang agak seru sedikit ini. Yang dari tadi pengen saya omongin. Capres dukungannya PSI siapa toh? Saya yakin ini semuanya udah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan arah dukungan PSI terhadap capres tertentu menunjukkan sikap Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2024. Dirinya memprediksi Partai Solidaritas Indonesia akan mendukung Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Melihat komunikasi intens PSI yang terjadi di beberapa momen dengan Prabowo. Kaisang sudah menjadi Ketua Umum PSI dan itu tentu bagian dari skema skenario Jokowi begitu. Lalu arah politik PSI kemana? Ya PSI sendiri sudah mengatakan tergantung dari arah verbal dari Jokowi kemana. Jadi kalau nanti Jokowinya ke Prabowo ya bisa jadi PSI ke Prabowo gitu. Atau bisa jadi Jokowi nanti main dua kaki. Oleh karena itu kita lihat saja nanti PSI arah dukungannya kemana. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan dekat ya PSI dengan Prabowo, hadir di acara-acara Prabowo. Ya bisa jadi arah dukungan PSI ke depan dekat kepada Prabowo gitu, lebih mendekati mengusung Prabowo. Tetapi kita tidak tahu politik ya, karena secara resmi PSI belum mengumumkan dukungan ke Prabowo tersebut dan kelihatannya Jokowi yang akan menentukan arah dukungan PSI itu karena anaknya
Kaisang sebagai ketum PSI itu menunggu arahan dari ayahnya. Jadi kita lihat nanti arah dukungan PSI kemana. Ya ketika misalkan ke Ganjar itu tidak mungkin karena PSI itu ditolak atau tidak diterima oleh PDIP, ke Anies juga tidak mungkin karena menjadi lawan politik Anies, makanya kemungkinan besar bisa saja ke Prabowo Subianto. Oleh karena itu ya kita lihat saja ke depan langkah politiknya kemana. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan menerima arahan Presiden Joko Widodo untuk mencari berbagai bentuk bantuan untuk Palestina. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan kehormatan Kepala Kepolisian Palestina di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Selasa pagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Kepolisian Palestina Mayor Jenderal Yusuf Al-Hilo di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencari berbagai bentuk bantuan bagi Palestina. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga turut memberikan beasiswa pendidikan bagi pemuda Palestina untuk menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan dengan berbagai jurusan. Jadi itu kerjasama kita dalam rangka kita mendukung perjuangan Palestina. Saya kira itu yang mereka tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan kita. Dan kita, Bapak Presiden juga memerintahkan saya untuk mencari bentuk-bentuk lain, kita bisa bantu kemanusiaan, bantu pendidikan, dan sebagainya. Mungkin bulan depan, sebentar lagi, kita akan terima mahasiswa dari Palestina yang dapat beasiswa kita berikan oleh pemerintah Indonesia untuk sekolah di Indonesia di Universitas Pertahanan. Ada yang akan belajar kedokteran, teknik sipil, teknik elektro, dan sebagainya. Saya kira Menteri Luar Negeri berkali-kali, Presiden sudah berkali-kali tegas, kita mendukung perjuangan Palestina. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hadirnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang disambut dengan pemberian bertangkai-tangkai bunga oleh sejumlah mahasiswi UMM pada Rabu, 27 September 2023. Momen tersebut terjadi ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Dom Universitas Muhammadiyah Malang dan berjalan ke dalam aula universitas. Terlihat beberapa mahasiswi memberikan Prabowo bunga sambil menyapa. Beberapa dari mereka juga tampak menitikkan air mata bahagia saat bertemu langsung dengan Prabowo. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang atas sambutan yang diterima dirinya. Selain untuk memberikan kuliah umum bertajuk Membangun Ketahanan Nasional yang komprehensif dan kompetitif menyongsong Indonesia Emas, kehadiran Prabowo di UMM pada Rabu 27 September juga melakukan penandatanganan MOU antara Kementerian Pertahanan dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini, diundang di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Terima kasih sambutan yang begitu baik, begitu hangat diberikan kepada saya. Saya merasa sekarang seolah-olah saya lebih muda lagi 25 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.